Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kognito UM 2021. Oke, di podcast kali ini kita akan memperkenalkan LKK kepada teman-teman HMI Wahati dan juga teman-teman semuanya yang ada di luar sana. Nah, di podcast sebelumnya, Hati MIPA UM sebenarnya udah pernah membahas mengenai LKK dan juga sharing-sharing terkait pengalaman LKK. Nah, di podcast kali ini kita akan bahas lebih lanjut lagi dan juga sharing pengalaman LKK lagi dengan pemateri yang berbeda tentunya, yaitu ada Yunda Disa dari Kohati Komisariat UM dan juga Yunda Nanda dari Kohati Komisariat Ekonomi UM. Oke teman-teman, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurin Nikmatul Ula yang akan moderatori di podcast kali ini terkait pengenalan LKK dan juga sharing pengalaman LKK ke teman-teman Bunda dan Dinda-Dinda semuanya. Di sini juga telah hadir pemateri kita, yakni Disa dan juga Yunda Nanda. Halo, Assalamualaikum Yunda Disa dan juga Yunda Nanda. Waalaikumsalam. Salam. Bagaimana nih kabarnya Yunda-Yunda semuanya nih? Alhamdulillah baik. Dari Yunda Alhamdulillah saya Yunda juga Disa, baik. bagaimana kabarnya Yunda? Alhamdulillah, kalau gitu Yunda-Yunda semuanya sehat-sehat. Baik. Nah, teman-teman, ini adalah suara dari materi kita hari ini. Teman-teman Yunda dan Dinda semuanya kira-kira masih ingat gak nih apa itu LKK? Kegiatannya ngapain aja, terus syarat untuk ikut dan lulus seperti apa sih? Terus apa sih manfaatnya? Nah, mungkin langsung aja ya Yunda. Kita mulai pertanyaan yang pertama Yunda. Mungkin ini dulu. Apa sih itu LKK? Mungkin dari Yunda bisa menjelaskan ya teman-teman semua yang mungkin belum tahu dan yang lupa-lupa bisa gitu. Monggo dipersilahkan Yunda. Mungkin dari Yunda Disa terlebih dahulu bisa menjelaskan mengenai apa itu LKK. Dipersilahkan Yunda Disa. Oke, terima kasih Dinda. Jadi kita di sini bahasanya bicaranya santai-santai aja ya, nggak usah kaku-kaku ya. Jadi LKK sendiri itu merupakan kepanjangan dari latihan khusus Kohati. Jadi latihan khusus Kohati itu apa? Latihan khusus Kohati itu merupakan salah satu training formal dari Kohati. Dan ini itu biasanya diadakan oleh Kohati-Kohati cabang. Nah, terus pembahasannya mengenai apa aja? Namanya juga kekohatian, pasti itu akan membahas lebih dalam mengenai keperempuanan, terus bedah PDK, terus pokoknya akan membahas mengenai peran wanita itu sendiri. Kan wanita itu punya 4 peran sebagai anak, istri, ibu, dan anggota masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Yunda untuk penjelasannya. Selanjutnya untuk Yunda Nanda dipersilahkan untuk menjawab mengenai apa itu LKK Yunda. Oke, jadi makasih buat pertanyaannya sebelumnya. Nah, tadi itu udah dibahas cukup banyak ya sama Yunda Disa tadi tentang LKK. Bener banget, LKK itu latihan khusus Kohati. Jadi kita itu para perempuan-perempuan itu lebih diajarkan tentang lebih mendalam tentang keperempuanan. Ada materi tentang keperempuanan, terus habis itu perempuan dalam
masyarakat itu harus seperti apa, di rumah seperti apa, mengikuti 4 peran tadi ya, 4 peran perempuan kayak gitu. Nah, di sana pastinya namanya aja LKK, latihan pelatihan ya kan. Jadi eh, isinya pasti perempuan-perempuan dong. Nah, di situ tuh bisa menjadi suatu wadah, nggak ada rasa canggung. Karena kalau misalnya mungkin kalau di komisariat masih ada rasa canggung ya, kalau misal pas lagi ada kajian keperempuanan, perempuan-perempuan itu malu untuk mengungkapkan pendapat atau sharing dan lain sebagainya. Nah, di forum LKK ini mereka bisa secara leluasa untuk menyampaikannya gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Wah, baik. Terima kasih Yunda Disa dan juga Yunda atas penjelasannya. Nah, kemudian ini Yunda, kakak tadi kan seperti dijelasin sama Yunda merupakan latihan khusus Kohati. Nah, untuk tujuan umum dibentuknya Kohati sendiri itu sebenarnya apa sih Yunda? Ini agak keluar dari kakak dulu ya Yunda. Kita bahas ke Kohatinya terlebih dahulu. Baru kemudian membahas kakak lagi lebih dalam. Nah, saya pengen tahu dan teman-teman sepertinya juga pengen tahu tujuan dibentuknya Kohati itu apa. Dan juga bagaimana peran Kohati dalam mengembangkan potensi kader HMI. Seperti itu Yunda. Mungkin dari Yunda bisa terlebih dahulu bisa menjawab. Tadi tujuan Kohati ya. Jadi tujuan terbentuknya Kohati ini kan Kohati itu merupakan badan khususnya HMI ya. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk apa ya? Membantu atau menjadi akselerator untuk menuju ke misinya HMI itu sendiri. Misinya HMI itu sebagai apa? Ya, sebagai 5 insan cita itu insan pencipta, pengabdi, akademis dulu ya, akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ranahnya Kohati ini lebih ke perempuan. Jadi ya, Kohati ini emang akseleratornya untuk mencapai misi HMI gitu. Nah, mungkin Yunda Nanda nih, ada tambahan nih. Mungkin dari Yunda Nanda, apakah ada tambahan Yunda? Saya persilakan Yunda. Eh ya, terima kasih. Jadi tujuannya HMI itu terbinanya muslimah yang berkualitas insan cita seperti sudah dijelaskan oleh Yunda Dwi Disa. Nah, terus mungkin teman-teman di sini juga bertanya-tanya, ngapain sih harus ada Kohati gitu. Sebenarnya ada beberapa faktor mengapa Kohati dibentuk pada saat itu. Ada 2 faktor, internal dan juga eksternal kayak gitu. Nah, untuk di internalnya sendiri, mengapa ada Kohati di dalam HMI? Itu karena kurangnya wadah perempuan-perempuan. Jadi kayak banyaknya perempuan-perempuan di HMI yang kekurangan wadah kayak gitu, kurang lebihnya. Sehingga HMI ini membuat suatu wadah yang dinamakan itu Korps HMI Wati atau Kohati itu sendiri. Itu di bidang internalnya gitu. Agar para perempuan-perempuan ini bisa lebih teredukasi dan lebih bisa tahu arah geraknya kemana seperti itu. Namun untuk di eksternalnya sendiri, Kohati ini dibentuk juga untuk menambah dan memperluas ini apa ya korelasi apa sih yang ya itulah ya nambah pertemanan juga gitu karena kan di organisasi-organisasi lain itu juga ada organisasi keperempuannya juga seperti contoh IMM itu ada Aisyah kalau nggak salah ya kan. Nah di situ para perempuan ini bisa lebih luas untuk bertukar pikiran tentang keperempuanan kayak gitu. Itu yang saya tahu kurang lebihnya mohon maaf banget ya teman-teman karena kita di sini juga sambil sama-sama belajar kayak gitu. Iya Yunda, terima kasih Yunda penjelasannya.
Yuda Nanda dan Yuda Disa, terima kasih penjelasannya. Nah, kemudian selanjutnya nih Yunda, kita kembali lagi membahas mengenai LKK. Dulu itu apa alasan Yunda bisa tarik ikut LKK? Mungkin dari Yunda Disa terlebih dahulu bisa menjawab. Oke, alasan bisa tertarik ya ikut LKK. Jadi alasannya itu dulu itu apa ya? Dulu itu ada tuntutan sih, kayak kan saya dulu itu emang pengurus Kohati, staff. Nah itu kayak ada sebuah tuntutan dari dalam diri sendiri itu kayak, ayo kamu harus ikut LKK gitu. Supaya apa ya, biar lebih tahu aja mengenai Kohati itu sendiri itu seperti apa, terus mengenai keperempuanan itu seperti apa. Terus pada saat itu juga didorong oleh Yunda-Yunda, dikasih motivasi, dibantu juga agar bisa ikut LKK. Itu sih mungkin kalau alasannya. Baik Yunda, untuk Yunda sendiri, apa alasan Yunda bisa tertarik gitu ikut LKK Yunda? Kalau aku sendiri, karena aku anaknya suka banget kenalan sama orang baru, jadi aku ngerasa kalau LKK itu satu jalan buat aku bisa kenal orang yang di luar circle-nya aku. Apalagi LKK itu biasanya diadakan secara nasional gitu. Nah, lingkup yang akan aku kenal itu tidak hanya regional Malang saja, tapi di luar Malang. Nah, untuk apa? Karena biar bisa kenal sama orang lain, orang dari kota lain, kita bisa belajar dari sana. Bagaimana budaya Kohati di sana juga, bagaimana budaya kita apa yang bisa kita ambil positifnya dan kita buang negatifnya kayak gitu. Jadi buat bahan pertimbangan, sharing-sharing agar Kohati ini tidak terlalu monoton atau membosankan seperti itu. Dan sama mungkin seperti Yunda Disa, bahwasannya ketika kita mau berangkat LKK pasti ada dukungan support dari senior-senior, dari Yunda-Yunda terdahulu kayak gitu, di support, dibimbing, benar-benar kayak didampingin materi-materi apa aja yang akan dibahas di sana, kita dibekali oleh Yunda-Yunda yang sudah pernah berangkat LKK kayak gitu. Jadi ketika kita sudah ada di medan LKK, medan LKK ngeri ya. Kita tuh nggak kosong gitu. Kita juga ada bahan diskusi buat diajak ngobrol orang, ngajak ngobrol orang gitu tuh kita ada bahan kayak gitu. Jadi buat teman-teman kalau misal ngerasa, aduh LKK nanti gini begitu, coba aja rasain, enak banget deh, mantap. Iya, enak loh. Karena kebetulan saya sama Yunda Disa nih satu angkatan LKK. Jadi iya, satu tempat seru. Bareng itu. Iya, jadi buat teman-teman kalau misalnya ngerasa takut canggung gitu di sana nggak ada temen gitu, ya udah ajak aja temennya dari beda komisariat, LKK bareng kayak gitu. Jadi di sana bisa kenalan sama orang banyak. Tapi satu komisariat juga boleh kayak gitu. Karena Yunda Disa kemarin tuh berangkat langsung 3 orang kalau nggak salah dari komisariatnya itu. Betul. Kayak mau tahu kan? Mantap banget Yunda. Kenapa? Untuk kegiatannya LKK sendiri itu waktu Yunda dulu itu apa saja ya Yunda? Mungkin Yunda Amel mau berbicara terlebih dahulu, Yunda. Apa ya, kalau ya, mungkin dari Yunda. Acaranya bervariatif sih ya. Maksudnya ya seperti pada umumnya latihan.
kayak LK1. Karena kan pasti yang sebelum LKK berangkat LK1 dulu dong gitu. Jadi kalau misalnya ditanya seperti apa kegiatannya, kurang lebihnya seperti LK1. Cuman mungkin memang bahasannya lebih condong dan menjerumus ke perempuan-perempuan gitu, lebih mendalam tentang keperempuanan seperti apa kayak gitu. Tapi tetap juga bahas tentang NDP itu masih tetap disinggung. Mungkin ada tambahan dari Yunda Disa. Ya, Ada jadi yang berkesan di kegiatan LKK itu. iya berkesan banget itu. Jadi LKK itu berapa hari ya? 10 hari nggak sih? Insya Allah kalau nggak salah. Ya nggak sih, Yun? Insya Allah hari, 3 harinya screening, 7 harinya di dalam forum. Jadi kita itu dimulai dari biasanya itu membuat artikel terlebih dahulu, Dek. Jadi membuat artikel tentang tema-tema yang udah ditentukan. Nah, nanti kalau artikelnya sudah lolos, kita berangkat ke cabang yang mengadakan LKK itu tadi. Misalnya kalau kita kemarin tuh cabang Tulungagung ya. Jadi kita berangkat ke cabang Tulungagung untuk melaksanakan screening. Lah, screening itu apa ya? Seperti kayak waktu awal-awal LK1 gitu loh, wawancara. Jadi nanti di situ kita itu ditanyain mengenai BTQ, terus ditanyain mengenai KHMI-an, Kokohatian, terus wawancara mengenai artikel yang kita buat. Terus ada lagi nggak, Yun? Kita dulu. Alhamdulillahnya ya, angkatan kita berdua ini hanya 3 pos pada saat itu. Jadi pada saat itu BTQ dipermudah alhamdulillah. Di situ tuh cuma BTQ, KHM-an sama artikel cuma 3 aja. Tapi memang setiap cabang itu beda-beda mengikuti silabus yang ada kayak gitu. Iya. Jadi biasanya tuh sampai ada yang 7 pos. 3+1 terus Yun. Nanti satunya itu ya registrasi ya. Itu ada post-test sama pre-test. Nah. Oh iya, post-test sama pre-test. Nah, nanti kalau screening itu kita sudah lulus, baru kita akan menjalani masa training LKK. Dimulai ya kayak LK1 gitu, pembukaan dulu. Tapi pembukaannya lebih wow daripada LK1. Ya nggak sih, Yun? Betul, benar. Lebih seru. Terus, iya lebih seru. Terus habis pembukaan, baru kita training. Itu selama 7 hari. Terus, habis training itu kita ada main-main. Nah, mainnya di mana? Di Tulungagung lah jelasnya. Di tempat wisatanya Tulungagung waktu itu. Iya. Ya, for your information aja teman-teman, kita LKK cabang Tulungagung tahun 2000 berapa Yun? 2019. 2019. Nah, iya, 2019 sebelum corona kita. Desember 2019 ya, wah. 2 tahun yang lalu. Ya, jadi begitu Adinda. Wah, baik Yunda. Tadi LKK-nya 10 hari ya Yunda. Lumayan lama ya ternyata Yunda. Untuk kegiatannya apakah padat Yunda? Seperti yang tadi disampaikan sepertinya padat sekali Yunda. Tapi seru ya Yunda kegiatannya ya. Ini mungkin saya mau tanya nih. Menurut versi Yunda Disa dan juga Yunda Nanda, pengalaman menarik yang didapat dari Yunda Disa apa nih, dan juga Yunda Nanda? Kan pengalaman menarik pastinya diri sendiri ya pengalamannya. Nah mungkin dari Yunda Disa, pengalaman menariknya apa nih Yunda? Kalau kita kayaknya pengalaman menariknya sama nggak sih Yun? Kita kan pulangnya bareng. Aduh, oh iya bener. Itu menarik banget, bukan menarik sih. Lebih tepatnya tidak bisa dilupakan. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Karena pada saat itu
pilih-pilih dikit lah ya gitu. Kita telat naik kereta pulang sih lebih tepatnya, karena kebetulan kita juga satu kota, ngeri ya, satu kota yang sama tujuannya. Jadi kita ketinggalan kereta dan terpaksa buat naik bis. Dan untuk saya pribadi tuh first time naik bis turun di terminal Bungurasih yang sangat luas ternyata, yang cukup menakutkan. Nyampe di sana tuh sekitar 6:30 ya Yun, dan itu udah kayak aduh Iya, ini benar. orang apa gitu, kayak horor banget gitu. Gak pernah naik Itu sih bis, tahu-taunya turun di sana. pengalaman tak terlupakannya itu sih. Kalau pengalaman di dalam forum tuh, oh iya, ada satu satu materi yang pasti menarik buat para kader HMIwati. Ada beauty class tahu. Jadi di situ Iya kita itu benar. dikasih satu set makeup gitu dari Wardah itu. Terus di situ nanti kita diajarin cara bikin alis itu gimana, cara eh, bedakan yang benar itu bagaimana, step-stepnya yang benar untuk bermakeupan itu gimana, gitu. Halo? Iya Yunda. Apakah ada tambahan Yunda Disa? Insya Allah udah sih. Oh, ada lagi pengalaman menarik. Banyak sih sebenarnya pengalaman menarik itu. Soalnya apa? Kan kita tuh sama-sama cewek ya. Jadi setelah capek habis materi gitu ya, kita tuh kan sama-sama cewek jadinya kayak ya kesukaannya ya hampir sama, kayak suka ngobrol, terus mainan mainan apa gitu. Mungkin Nanda ada tambahan lagi nih. Ya itu sih lucunya dari cewek-cewek, udah tahu selesai forum tuh malam gitu, jam 12 setengah satu, bukannya langsung tidur tapi ngerumpi dulu gitu. Enggak sih, tapi ngerumpinya alhamdulillah produktif sambil ngerjain tugas-tugas, karena di sana selain ada forum juga ada beberapa tugas yang diberikan yang harus dikumpulkan keesokan harinya kayak gitu. Terus harus bangun pagi, sholat subuh bareng, dan juga di situ mungkin kalau misalnya di dunia luar ini jarang banget terjadi, tapi di forum LKK itu ada, itu kita ada kultum. Nah, kita ada jadwal kultum, ini sedikit bocoran agenda acaranya ya. Kita ada agenda kultum setiap subuh, jadi kita dijadwal dalam satu hari itu ada beberapa orang yang menyampaikan kultum kayak gitu, karena kita hanya 10 hari kan di sana, maksudnya 10 hari include dengan screening, acara forumnya hanya 7 hari dengan peserta waktu itu kurang lebih 20-an gitu. Jadi kita harus dibagi gitu. Sehari itu paling enggak 3 sampai 4 orang yang harus menjalankan kultum. Nah, di situ juga untuk mengimplementasikan tentang bagaimana kita para perempuan untuk menyuarakan uh, suara kita gitu. Jadi kalau misalnya di dunia luar yang ada ini kan jarang gitu kalau cewek kultum gitu. Biasanya kan kultum itu cowok gitu. Nah, di situ selain kultum juga akan ada yang jadi imam karena sholat berjamaah, karena acaranya LKK pasti perempuan-perempuan semua. Jadi yang jadi imam juga perempuan pada saat itu kayak gitu aja sih. Seru banget karena bisa kenal dari berbagai daerah, orang-orang berbagai daerah, bisa tahu karakteristik dari masing-masing daerah seperti apa, cara untuk melaksanakan program kerja Kohati di tempat mereka seperti apa, kita bisa sharing-sharing, dan juga untuk grupnya alhamdulillah sampai sekarang masih ada, jadi masih bisa silaturahmi dengan baik. Itu sih kalau dari aku. Baik,
Menarik juga ya ternyata Yunda ada pengalaman lucu-lucunya dari Yunda Disa dan juga Yunda Nanda ikut LKK. Kemudian Yunda, tadi kan juga sempat disampaikan oleh Yunda Disa dan juga Yunda Nanda terkait syarat-syarat LKK, syarat ikut LKK. Nah, untuk syarat lolos dari LKK-nya itu sendiri, bagaimana Yunda? Dari Yunda Disa terlebih dahulu mungkin? Nah, untuk syarat lolos itu ada KKM-nya sendiri. Berapa ya waktu itu? Mungkin Yunda Nanda ingat nggak sih? Kalau nggak salah 75. Jadi di sana itu ya sama seperti kita sekolah ya. Di setiap forum itu kita dinilai sama seperti persis sama kayak di kelas waktu sekolah tentang psikomotorik, apa aja ya Yun? Aku lupa ada 3 tuh, pengetahuan, sikap, sama keterampilan. Nah benar banget 3. Jadi di sana kita tetap ada kerja kelompok, ada tugas individu. Nah itu tuh dinilai secara keseluruhan, diakumulasikan dan dinyatakan pada saat hari terakhir pas waktu penutupan. Itu diumumkan kelulusan dan ketidaklulusan beserta skor dan predikat. Jadi nanti ada pasti ada lulusan terbaik seperti itu. Iya, benar. Sama halnya kayak LK1 gitu loh. Jadi ketika nanti kita di forum itu kita dinilai bagaimana sikap kita. Kalau ada yang suka ngantukan gitu biasanya dapat nilai yang agak kurang gitu. Kalau yang anaknya aktif, suka bertanya, gitu biasanya nilainya juga bagus. Ya, kurang lebih kayak LK1 gitu. Baik Yunda. Jadi kalau semisal pesertanya itu tidak memenuhi syarat tersebut, apakah bisa dikatakan tidak lolos seperti itu Yunda? Kalau semisal pesertanya tidak memenuhi gitu. Bisa. Kalau dia di bawah KKM bisa dinyatakan tidak lulus karena pada saat angkatan kita kemarin itu kalau nggak salah 2 orang yang nggak lulus tuh. Iya, 2 orang yang nggak lulus. Tapi itu karena tidak hadir sih. Kalau yang hadir mungkin lulus, tapi nilainya tuh pas banget kalau misalnya memang dia nakal banget gitu. Tapi kalau cewek kan jarang ya, jarang. Aku jadi mendiskriminasi cowok nih. Enggak. Jadi itu dari pengalaman aku aja gitu waktu LKK kemarin itu alhamdulillahnya yang nggak lulus itu yang nggak masuk gitu, yang waktu itu mengikuti forum dari awal sampai akhir alhamdulillah lulus semua. Mungkin memang predikatnya berbeda-beda, ada yang A, B, C min, B min gitu. Itu aja sih. Jadi apa ya? Yang penting datang sih ya. Yang penting tugasnya dikerjakan, yang penting datang, insya Allah lulus kok. Manut aja, disuruh nyimak kayak nyimak, ya sama kayak di sekolah gitu, nyimak kayak nyimak, dikasih tugas individu dikerjakan, tugas kelompok dimaksimalkan, kayak gitu. Pasti insya Allah akan tetap lulus kalau sudah mengikuti. Kan yang penting itu kita yakin lalu mengusahakan pasti sampai. Wah. Oke, baik Yunda. Terus ini Yunda, ikut LKK itu apakah berbayar Yunda? Waktu Yunda dulu. Pastinya berbayar ya, Iya karena sih, kan berbayar. kita makan bakalan dikasih dari sana juga, kita nggak makan sendiri. Akan ada biaya registrasi. Pada saat itu waktu kita tuh 300.000 kalau nggak salah. Tapi setiap cabang pasti berbeda-beda bayarnya berapa. Tergantung dengan kita tidurnya di mana, makannya seperti apa, tempatnya seperti apa, kayak gitu. Jadi lebih menyesuaikan kalau bayarnya tuh. Terus apa ya? Kalau untuk adinda-adinda yang mau LKK, udah nggak usah dipikirkan dulu mengenai biayanya.
Karena nanti pasti Yunda-Yunda sama kanda-kandanya juga pasti akan bantu kok. Nggak mungkin itu nanti akan kalian bayar sendiri. Tanggung sendiri. Benar. Nah, Baik, Jadi jadi yang penting belajar aja. tidak perlu khawatir gitu ya Indah. Iya, Benar. pasti Betul. bantu ya Indah nanti oleh teman-teman yang lain juga. Bakalan apa disupport ya? gitu. Baik. Wah, Yang penting sebentar. Yang penting iya, kalian iya. yang mau ikut LKK, yang penting niat dulu dah. Nanti untuk masalah biaya itu biarkan Kanda dan Ayunda kalian yang berusaha untuk ya wis itulah pokok. Wah, baik-baik. Terima kasih Yunda untuk sharing-sharing pengalaman LKK-nya dan juga penjelasannya ya Yunda. Kemudian ini Yunda, mungkin dari Yunda Disa dan juga Yunda Nanda bisa menyampaikan pentingnya ikut LKK dan juga manfaat ikut LKK ke teman-teman semuanya nih. Agar teman-teman itu semua tahu manfaat ikut LKK, terus jadi berminat gitu ikut LKK. Mungkin dari Yunda Nanda terlebih dahulu mau menyampaikan Yunda. Kalau dari aku sama seperti motivasi awal aku kenapa aku ikut LKK, buat adinda-adinda yang belum berangkat LKK, cobain deh LKK gitu. Kalau misalnya takut biaya dan lain sebagainya, tenang aja pasti akan dibantu. Karena dari LKK kamu bisa menemukan circle baru yang pastinya positif-positif, yang bakalan bisa tahu sudut pandang dari kota asal mereka masing-masing kayak gitu. Jadi lebih menambah wawasan juga, selain menambah wawasan tentang keperempuanan, juga menambah wawasan tentang sosialnya juga kayak gitu. Itu aja sih dari aku. Baik Yunda, terima kasih Yunda. Kemudian dari Yunda Disa, dipersilakan Yunda. Oke, terima kasih. Jadi mungkin pesan-pesannya buat adinda-adinda yang belum berangkat LKK dan berkeinginan untuk berangkat LKK, ayo berangkat. Nanti untuk soal artikel itu pasti nanti dibantu oleh Ayunda-Ayunda. Terus untuk masalah screening nanti kalau nggak bisa jawab gimana? Nanti pasti dibekali terlebih dahulu. Jadi apa ya? Yang penting mau dulu. Ayo kalau mau berangkat ayo. Untuk masalah ke depannya gak usah dipikirin dulu. Jangan belum berangkat udah kayak aduh lama nanti gimana lama soalnya gitu. Gak usah dipikirin dulu karena emang apa ya semenyenangkan itu training LKK itu. Gak bakal nyesel deh sumpah. Dan dari training LKK itu nanti kalian akan lebih mengetahui mengenai Kohati itu sendiri bagaimana, terus akan lebih mengerti juga strukturalnya di HMI itu akan seperti apa, bagaimana cara kerjanya. Seperti itu sih. Baik Yunda. Kemudian yang terakhir nih Yunda, sebelum penutup, mungkin dari Yunda Disa dan Yunda Nanda ada sepatah dua patah pesan kepada kader HMI Wati terkait LKK agar benar-benar menarik HMI Wati biar ikut LKK gitu. Dari Yunda Nanda. Kalau dari aku, coba aja dulu pasti ketagihan. Coba aja dulu ikut LKK, pasti ketagihan ikut latihan-latihan yang lainnya. Karena masih banyak banget latihan yang lainnya. Ada LK2, LK3, ada SC. Cobain aja dulu satu. Pasti ketagihan deh. Aku aja mau berangkat LK2, nggak tahu kapan deh. Istirahat Amin. dikit gitu ya. Oke Yunda. Kemudian dari Yunda Disa untuk pesan-pesannya.
Satu dua patah kata ya. Ayo LKK, udah gitu aja. Wah, ya baik Yunda. Terima kasih Yunda. Nanda, Yunda Disa. Ya, Iya, sama-sama. Ini. Baik, terima kasih kepada Yunda Disa dan juga Yunananda atas ilmu dan juga sharing pengalaman LKK-nya. Semoga bermanfaat dan menambah semangat teman-teman HMI Wati semua untuk ikut LKK. Sekian podcast Kohati MIPA UM ini. See you next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.